warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, yang terhormat Kepala Ekam Kartini Surabaya, yang kami hormati semua rekan-rekan teman sejawat. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi di aula ini tanpa ada halangan syariat apapun. Selawat serta salam kita mengaturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan samaannya di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Itu yang kami hormati. Marilah pada kesempatan siang hari ini acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Tisnatan Sa'adan SPD CGP Angkatan 11 Ekam Kartini Surabaya Angkatan Berbulan. Sebelumnya kita buka acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari ibu-ibu untuk memperlancar kegiatan siang hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti
bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala TK Kartini Surabaya kepada Ibu Umi Kopiba Turbujaya SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati ibu-ibu rekan sejawat dari TK Kartini Surabaya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di TK Kartini Surabaya dalam ada kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Putis Ngaten Sangat. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif ini nanti bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Mari kita ikuti semuanya kegiatan budaya positif yang akan dibawakan Putis Ngaten Sangat SPD CKP Angkatan 11. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Amin. Dari saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif oleh Ibu Risnatun Saada SPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu-ibu yang telah hadir di sini. Yang kepada yang terhormat Ibu Umi Kopibatul Nusayana selaku Kepala Sekolah TK Kartini Surabaya, dan kepada yang kami hormati pula seluruh rekan-rekan guru teman sejawat dari TK Kartini Surabaya. Di sini saya ingin berbagi praktik baik tentang diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai aksi nyata dari CGP Angkatan 11 Modul 1.4. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Sebelumnya mari kita dengarkan lagu sebagai motivasi untuk semua guru untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah setuju? Setuju. Yang kedua, memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju? Setuju. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi terhadap masalah siswa. Setuju? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman siswa. Setuju? Menurut KHD, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan
yang setinggi-tingginya. Pernyataan KHD dapat diartikan guru sebagai penuntun yang harus membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak agar mencapai potensi terbaiknya. Dalam menuntun murid untuk mencapai minat, bakat, dan potensi terbaik, guru harus memberikan tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini, guru sebagai pamong yang harus wajib memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi harus memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan murid untuk membentuk karakter dengan menerapkan asas trilogi pendidikan dan menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan bersama-sama. Cobalah buka tangan Anda. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Anda, tangan Anda. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang pertama, bisa juga bersedia membuka. Boleh. Yang kedua, tetap bertahan dengan pegangan. Itu ada dua kemungkinan.
Ya. Dari kegiatan tersebut kita harus berpikir lalu siapa pemegang kontrol sesungguhnya. Kita sendiri. Ya. Tentu saja, conclusion. Tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Itu artinya seorang guru juga tidak akan bisa mengontrol muridnya. Guru hanya berusaha untuk menumbuhkan budaya positif pada diri murid. Intinya tugas guru bukan mengontrol, tapi hanya menumbuhkan budaya positif. Ya, disiplin positif. Di dalam disiplin positif kita mengenal ada teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini ada makna dari disiplin, teori motivasi, posisi kontrol guru, dan kebutuhan dasar manusia. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, bukan ditakuti. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar apa tidak? Benar. Benar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kita lihat posisi guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Tidak memberikan Sudah berapa kali alasan terlambat? kesempatan anak Sana. untuk membicara. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kita lihat guru posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah Posisi keterlambatan guru ini? sebagai manajer. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, demikian tadi posisi-posisi guru yang salah satunya tentu tujuan kita itu sebagai guru itu sebagai manajer. Nah, untuk mencapai itu kita banyak sekali, memang susah sekali.
tapi itu tujuan kita. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan tadi? Guru. Kamu tidak akan pernah benar melakukannya. Guru. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Iya, ini dari pernyataan dari guru. Di sini ada, kita lihat segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses untuk menyelesaikan masalah murid yang memberikan kesempatan bagi murid untuk merasa dirinya dihargai dan merasa dirinya meyakini dengan apa yang jadi keyakinannya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, dalam menstabilkan identitas kita dapat menggunakan kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kalau validasi kebutuhan itu kita menggunakan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Selain itu juga adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Penyelesaian yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, guru menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya itu tujuan dari menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kalau tidak, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Lanjut. Ya, mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita bisa melakukannya berkolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Di sini juga ada pemangku kepentingan, saling berkoordinasi terkait kebijakan yang sesuai regulasi serta dapat mencapai visi sekolah yang memerdekakan siswa serta memberikan bantuan, kritikan, dan bantuan. Di sini juga ada inquiry apresiatif, ya, meningkatkan manajemen pendidikan sebagai prinsip pendidikan positif dan berbasis kekuatan seluruh pemangku kepentingan. Ya, di sini juga ada kepala sekolah sebagai teladan penegak kedisiplinan dan pelaksanaan kebiasaan yang baik secara konsisten dan mendukung penumbuhan budaya positif pada semua kelas. Sedangkan untuk siswa, di sini siswa membuat keyakinan kelas bersama guru, saling mengingatkan dengan teman tentang penerapan keyakinan kelas, memberikan pendapat tentang substansi tentang evaluasi penerapan keyakinan kelas. Lanjut. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Apa? Yang malah. Mohon maaf, ini tanpa settingan.
Gabut, kenapa gabut? Kenapa? Kan main-main HP, ya di sini ada Chelsea yang disuruh belum sesuai keyakinan kelas sekolah. Siapa yang nyuruh sekolah? Bunda. Mbak tuh mau tanya Mbak Chelsea, kalau lagi kami nggak mau saling sama Bu Agung itu baik apa tidak? Baik apa tidak? Tidak ya. Baik apa tidak? Tidak. Tidak. Kan sesuai dengan kesepakatan kita kalau waktu itu siapa dulu. Nah Mbak Chelsea besok lagi Mbak Chelsea jadi gabung lagi ya. Iya. Berarti kalau dia nggak gabung lagi bagaimana? Gabung lagi dan juga main tak. Terus apa? Berarti mungkin terus apa Mbak? Mandi terus sarapan pagi iya, setelah itu berangkat sekolah, berangkat dengan hati yang senang. Dengan apa? Tidak boleh Pak. Ya, sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Bu Puji. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara membuat kesepakatan belajar kepada anak, kesepakatan kelas bersama anak di TK yang belum bisa membaca. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Puji. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, Bu Lurah. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan bertanya, Bu Des, kalau sudah direstitusi, anak tetap melakukan kesalahan, itu bagaimana? Itu saja. Ya, terima kasih kepada Bu Puji dan Bu Eni yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin dari video selanjutnya saya bisa menjawab tentang pertanyaan dari Bu Puji. Kita lihat. Sekarang ketuanya dulu, ambil kesepakatan kelas yang kamu sukai, terus kemudian ditempel di sana. Ya, selanjutnya Mbak Sirli, Mbak Maya sama Mbak Jihan, Mbak Sejak. Yuk Mbak Nanti, pilih yang mana kamu suka. Ya. Apa ini? Beda.
Ya, selanjutnya terus kembali ke tempat ya. Ya. Ayo Mbak Siti. Ya. Udah. Yuk Mbak Alfa sama Mas Dayan. Boleh dipilih yang mana? Ini mana Mas Dayan? Apa ini Mas Dayan? Mau? Minta maaf. Yuk Mas Indi sama Mas Dayan. Ya. Ayo yang sudah langsung ke tempatnya lagi. Ya, demikian tadi jawaban buat Bu Puji tentang pembuatan kesepakatan kelas bagi anak TK yang belum bisa membaca. Kita bisa memilihkannya melalui gambar-gambar. Ya, anak akan memilih sendiri kemudian menempelkannya di papan. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Eni, setelah direstitusi tetap anak melakukan kesalahan lagi. Nah, apalagi kita sebagai guru TK yang setiap hari itu harus mengulang mengingatkan murid untuk berbudaya positif atau disiplin positif. Jadi ketika kita melakukan restitusi lagi, anak tetap berbuat seperti itu. Kita hanya perlu mengingatkan terus, mengingatkan karena kita sendiri itu bukan pemegang kontrol anak. Jadi kita hanya menumbuhkan anak untuk berbudaya positif. Iya, mungkin jawaban saya seperti itu. Terima kasih kepada Bu Puji dan Bu Eni. Selanjutnya yaitu kesimpulan tentang budaya positif. Budaya positif sangat baik, terutama ketika kita menumbuhkannya di dalam sekolah kita sendiri. Salah satunya disiplin positif. Jadi kita bukan pemegang kontrol anak, tapi kita hanya menumbuhkan anak untuk memiliki keyakinan dan nilai-nilai sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Mungkin dari saya cukup segitu saja. Acara pada siang hari ini dari pembukaan sampai tibalah acara penutup. Semoga kegiatan pada siang hari ini diseminasi budaya positif
oleh Ibu Tisnatun Saanda SPD bermanfaat bagi kita semua, dan kedepannya kita dapat menerapkannya di kelas kita masing-masing. Untuk Putri Natun dan teman-teman sejawat, kami mendukung dan memotivasi